Sahabat GPIB yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saya Pendeta Ferry J.A. Raintung, Ketua Majelis Jemaat GPIB Petra di DKI Jakarta. Mari kita bersama mendengarkan firman Tuhan dalam acara Morning Call pada saat ini. Sebelumnya kita berdoa mohon bimbingan Roh Kudus. Bapa Surgawi, kami mau mendengarkan firman Tuhan lagi di pagi hari ini, dan biarlah kekuatan kuasa Roh Kudus-Mu menuntun kami, agar kami dimampukan untuk merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Amin. Sahabat GPIB, bacaan Alkitab kita pada hari ini terambil di dalam Injil menurut Matius pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11. Injil menurut Matius pasal 7, ayat 7 hingga ayatnya yang ke-11, yang menyatakan hal pengabulan doa. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapatkan. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima. Dan setiap orang yang mencari, mendapat. Dan setiap orang yang mengetuk, baginya pintu dibukakan. Adakah seorang daripadamu yang memberi batu kepada anaknya jika ia meminta roti? Atau memberi ular jika ia meminta ikan? Jadi, jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Demikian bacaan Alkitab sebagai firman Tuhan. Sahabat GPIB yang saya kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, bagian firman Tuhan ini adalah berita baik, berita yang memberikan kebahagiaan dalam kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Bagaimana mungkin? Karena bagian ini menyampaikan kepada kita, mintalah, maka kamu akan diberi, carilah, maka kamu akan mendapat, ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Nah saudara-saudara, kabar bahagia itu mau menyatakan bahwa Bapa adalah Bapa yang penyayang, Bapa yang penuh kasih setia. Bahkan di dalam bagian firman Tuhan ini mengatakan, Bapamu tahu sebelum kamu meminta kepadanya. Nah, saudara-saudara, apapun yang menjadi kebutuhan dan keinginan kita, mari kita sampaikan kepada Tuhan melalui doa. Dan itu janji Tuhan yang menjadi berkat dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Nah, sahabat GPIB yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam Injil Yohanes pasal 16 ayat 23 dan 24 katakan, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu minta kepada Bapa akan diberikannya kepadamu dalam namaku. Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima supaya penuhlah sukacitamu. Nah, sahabat GPIB, segala berkat yang kita butuhkan ada dalam tangan Tuhan. Oleh karena itu, kita harus berharap hanya kepada Tuhan, dan sekali lagi hanya kepada Tuhan, tidak kepada yang lain. Sebab
Di dalam Tuhan tidak ada sesuatu pun yang mustahil bagi kehidupan kita yang percaya. Dia pasti membuka jalan serta menyediakan segala yang kita butuhkan dengan caranya yang heran dan ajaib. Asal pertama-tama kita harus mengerti apa yang menjadi kehendak dan perkenanan Tuhan. Nah, sahabat GPIB kekasih Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 ini ada sebuah kunci kehidupan yang membuka motivasi, membuka cakrawala kehidupan kita untuk dapat bahagia dan sukacita. Yang pertama, kita harus mengenal Allah kita. Kita harus sadar bahwa Allah kita adalah sumber kehidupan. Karena itu kita boleh meminta apa saja, maka Dia pasti memberikan kepada kita. Bahkan di dalam Matius 6 ayat 8 katakan, Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Sesuatu yang dikerjakan di dalam doa karena ada dasarnya, yaitu Bapa kita adalah sumber kehidupan. Bapa kita adalah Bapa yang Maha Tahu, yang akan memberikan yang baik kepada kita. Kedua, sahabat GPIB, kita harus menyadari. Kita harus menyadari apa yang menjadi keinginan kita dan apa yang menjadi kebutuhan kita. Sehingga keinginan dan kebutuhan itu tidak membuat kita keliru dalam menilai Allah. Sekali lagi kita harus menyadari semua itu. Ya. Bahwa Allah memang sumber segala sesuatu dan sumber kehidupan. Masalah yang sering terjadi adalah manusia tidak menyadari apa yang diinginkannya dan apa yang dibutuhkannya. Sehingga sekali lagi kita keliru. Allah memang sanggup memberikan segala sesuatu di dalam kehidupan kita. Dan kunci memahami apa yang Tuhan katakan di dalam Matius 5 ayat 3, berbahagialah orang yang miskin di hadapan Allah. Kesadaran membuat orang meminta dengan tepat. Ketika kita berdoa, kita menyatakan apa yang kita perlukan. 3 hal yang kita perlukan dalam doa yang diajarkan Tuhan Yesus. Berikanlah kepada kami makanan kami yang secukupnya. Ampunilah kami akan kesalahan kami. Dan ketiga, jauhkan kami dari pencobaan dan kejahatan. Saudara-saudara, itu yang kita inginkan. Allah buat di dalam kehidupan kita. Sehingga pengenalan kita kepada Allah benar-benar termateraikan. Dan ketiga, sahabat GPIB, adalah upaya untuk mengerjakan apa yang kita dapat. Carilah, maka engkau mendapat. Dan ketika engkau mendapat, maka kita harus mengusahakan apa yang kita dapat secara optimal bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Kesungguhan kita untuk mengerjakan usaha secara maksimal akan diberkati oleh Allah. Dan inilah yang harus kita kelola dengan baik sehingga kita juga dapat menjadi berkat bagi orang lain. Dan keempat, yang terakhir, kita harus pasrah, berserah kepada ketaatan kita. Ketuklah, maka pintu akan dibukakan bagi kamu. Nah, saudara-saudara, secara psikologi, kalau kita mengetuk pintu, maka ada orang yang di dalam. Kita berada di luar dan kita mengetuk dan orang di dalam mendengarkannya. Tetapi untuk membukanya itu bukan urusan kita. Tapi orang yang ada di dalam, di balik pintu itu. Nah, hak prerogatif daripada orang itu. Dan ini menunjukkan betapa kerentanan kita sebagai manusia sekaligus apa yang menjadi kasih karunia Allah dalam kehidupan kita.
Tapi firman Tuhan tadi katakan, saat manusia tidak mampu melakukan apapun, ketuklah. Tidak diabaikan oleh Allah, sang sumber berkat. Ini prinsip kehidupan kita sebagai orang Kristen. Berita bahagia ini seharusnya mengantar kita dalam motivasi yang benar untuk menjadi berkat bagi keluarga kita, bagi orang-orang terdekat kita, dan bagi banyak orang. Sehingga nama Tuhan Yesus saja yang dimuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, kami sungguh menikmati firman Tuhan di pagi hari ini, yang kiranya memberikan motivasi dalam perjalanan kehidupan kami untuk menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Karena kami tahu Engkau sanggup melakukan apa saja yang kami minta, yang kami cari, yang kami ketok, dan Engkau memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Pada saat ini kami mau berdoa bagi perjalanan kehidupan masyarakat bangsa ini ya Tuhan, yang dilanda oleh pandemi COVID-19. Bapa dalam surga, dimulainya pemberlakuan PPKM darurat di wilayah Jawa dan Bali. Seiring dengannya kami diminta untuk dapat tertib, sehingga dapat meminimalisir mewabahnya COVID ini dan memberikan ketenangan, kenyamanan, bahkan kesehatan, dan membuka kepada kami peluang lagi untuk dapat beraktivitas, bekerja bagi kemuliaan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami juga tetap mengingat akan saudara-saudara kami yang terdampak ekonomi karena COVID ini ya Tuhan. Biarlah mereka mendapatkan semangat yang baru melalui kehadiran pelayanan-pelayanan diakoni kami, pelayanan-pelayanan sosial gereja. Sehingga nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Kami mau menyerahkan akan Majelis Sinode GPIB sebagai pimpinan GPIB. Engkau persiapkan bersama memasuki persidangan Sinode 21 yang diadakan secara luring dan daring pada tanggal 26 sampai tanggal 31 Oktober tahun 2021. Biarlah kerjasama kami untuk mendukung akan persidangan sinode ini boleh memberikan warta yang indah bagi jemaat Tuhan, warga GPIB, tetapi juga warga masyarakat di mana Engkau tempatkan GPIB. Kami serahkan akan saudara-saudara kami yang berada di pos-pos pelayanan kesaksian. Biarlah juga kami Engkau pakai untuk memperhatikan mereka di dalam pelayanan dan segala kebutuhan mereka. Karena kami tahu Engkau akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Jadikan kami saluran berkat bagi kehidupan mereka. Bapa dalam surga, kami juga tetap mempertaruhkan akan semua warga GPIB dimanapun berada ya Tuhan. Mungkin mereka juga terdampak akan COVID ini ya Tuhan. Mereka terpapar dalam isolasi mandiri maupun dalam perawatan medis di rumah sakit. Engkau hadir tengah-tengah kehidupan mereka ya Tuhan. Dan biarlah Engkau menjamah mereka dengan kekuatan kuasa-Mu. Sehingga mereka boleh dipulihkan, disembuhkan, dan memuliakan nama Tuhan. Bapa dalam surga, kami serahkan akan semua pelayanan daripada morning call dan night call GPIB. Biarlah pelayanan ini juga menjadi kesaksian hidup bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih ya Bapa, untuk segala perkara yang Kau berikan dalam hidup kami, agar kami mendapatkan kesempatan menjadi berkat dan memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Sahabat GPIB, terima kasih bersama dengan Morning Call. Biarlah pagi ini hingga sepanjang hari Minggu ini
memberikan berkat bagi kehidupan saudara-saudara, dan saudara-saudara juga harus menjadi berkat bagi orang lain. Nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Haleluya. Amin.